pasangan Anies Caimin ini itu nuansa oposisi yang terangkum dalam kata-kata perubahan. Namanya oposisi itu di mana-mana ya minimalnya kan 30%, 50%. Nggak mungkin dong oposisi cuma 10%, nggak mungkin gitu. Suara Jokowi sama Prabowo dulu ya separuh-separuh, imbang-imbang tipis. Secara Jawa Timur Caimin menang, secara suara NU, secara suara Muslim santri menang. Anies menang di Jawa Barat dengan PKS-nya. Dan yang problem mungkin Jawa Tengah. Gimana itu cara ngambil suara Jawa Tengah itu? Ternyata di situ ada Gus Gudori, ya kan? Pokoknya lumayan lah. Kayak Gus Mahasinnya Gus Bahar. Ada efeknya itu ada tetap. Jadi secara peta itu di Jawa Barat kuat, artinya kuat itu ya mendekati 40%. Di Jawa Timur sangat kuat karena PKB-nya dan karena NU-nya. Orang juga melihat partai kan. Kalau umpamanya orang-orang di Jawa Timur ditanya, senang Caimin enggak? Ada yang senang, ada yang enggak. Kalau ditanya senang PKB enggak? Ya, senang gitu. Tapi kalau ditanya Pak Mahfud MD senang apa enggak? Mungkin senang. Tapi kalau ditanya, tapi yang bawa PDI loh, gimana? Timbul tanda tanya dia. Jadi secara individu mempengaruhi, secara partai mempengaruhi, ya kan? Secara isu juga mempengaruhi. Isu apa yang mau dibawa Pak Mahfud? Coba. Malah yang di pidato yang viral itu malah perubahan. Usul hukum. Ya kan? Ambaradul, Air Marut ya. Orang awam nggak tahu hukum. Ya kan? Jadi Pak Mahfud di kalangan intelektual yang semangat menegakkan hukum menang dia, tetapi secara rakyat bawah, ya kan? Orang juga nggak kenal, nggak tahu. Tahunya orang sekarang PKB, gitu kan? Partainya NU, walaupun tidak didukung oleh PBNU. Orang-orang tempat saya itu orang NU ditanya, kamu tahu nggak siapa ketua NU? Nggak tahu dia. Tetapi di rumah-rumah mereka itu ada tuh kalender PKB, kalendernya itu. Ikut kiai gitu ya. Dia ditanya PBNU siapa, sekjennya siapa, katib amnya siapa, nggak ada yang tahu gitu. Gitu. Itu sangat mempengaruhi itu. Macam di Purwodadi Gerobokan tempat saya itu, NU apa yang paling kuat? NU PKB yang paling kuat itu. Karena identik sejak berdirinya PKB itu partainya NU. Masyarakat kecil nggak melihat siapa ketua NU-nya, siapa wakil NU-nya, siapa rois amnya. Mereka nggak kenal itu. Begitu muncul nanti gambar Caimin di belakangnya ada lambang PKB, bendera hijau-hijau itu, ya mereka tahunya itu. Jadi di Jawa Tengah Caimin menang atas dasar PKB-nya. Di Jawa Timur PKB-nya menang, NU-nya menang, santrinya menang dia. Dan insya Allah banyak lah pejabat-pejabat di Jawa Timur itu yang hasil didikan PKB atau kader PKB atau yang direkomendasikan PKB kan? Buku BIPA. Iya. Bener ya? Kan gitu dong. Madura ternyata banyak juga yang sudah ngeblat ke Anies, ke Caimin. Jawa Tengah mungkin belum sebenarnya, kan baru yang di Magelang itu kan. Yang wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan belum. Tapi kalau maunya dikatakan bahwa Jawa Tengah itu nanti
mutlak miliknya Pak Ganjar, enggak juga. Karena yang pilgub kemarin itu kan enggak lebih dari 60% dapat suara di Jawa Tengah itu. Artinya yang 40% waktu itu mihak ke Pak Sudirman Said, rivalnya. Berarti yang 40% dari kemana ini? Kan gitu. Ternyata Jawa Tengah pecah juga nanti dengan Gibrannya. Iya kan? Jadi Pak Prabowo menguasai Jawa Barat secara mayoritas dan menguasai Jawa Tengah kan ada Mas Gibran. Mas Anies menguasai Jawa Barat dan Sumatera yang rata-rata sama Sulawesi kemarin. Menguasai Jawa Timur Ashraf Caimin. PKB-nya, NU-nya, santrinya. Pak Ganjar menguasai Jawa Tengah. Itu pun nggak mungkin 60% yang kemarin utuh akan milih dia semua, nggak mungkin. Karena ada Gibran kan. Pak Mahfud menguasai mana? Madura. Belum tentu. Pak Mahfud ini jelas menguasai para intelektual. Para intelektual, para pemikir yang risau benar masalah hukum yang belum tegak itu. Apa kira-kira nanti mampu menjawab tantangan untuk menegakkan hukum? Mampu nggak kira-kira? Nggak yakin saya. Nyatanya dengan keputusan-keputusan yang ada hari ini, yang MK lah, yang apa, nggak bisa berkutik kan? Malah Menko Polhukam. Lah iya kan gitu kan. Jadi tetap secara perhitungan catur kita yakin 2 putaran. Mau sekali putaran gimana coba? Semuanya ngaklaim 1 putaran. Ya kan? PDI mau, Pak Ganjar mau 1 putaran. 1 putaran, cara Anda menguasai Jawa Barat gimana? Anda yakin di mana ini 1 putaran ini 50,1 ini, 50 plus 1 ini? Di Jawa Tengah Anda sekarang udah pecah dengan Mas Gibran. Di Jawa Timur pakai suara siapa dia? Jawa Timur itu sudah dikuasai sama Caimin. Oke lah Pak Mahfud, tapi kan Madura itu kan cuma 4 atau 3 kabupaten kan. Mas Anies mau ngeklaim 1 putaran. 1 putaran dari mana? Dia cuma menguasai ya nggak lebih dari 40% Jawa Barat, ya kan? Tapi nggak menguasai Jawa Tengah. Caimin menguasai Jawa Timur, tapi juga nggak menguasai Jawa Tengah. Pertemuan kampanye mereka yang besar itu, yang pertama kemarin di Sulawesi, ya kan? Yang kedua di Sidoarjo. Jawa Tengah belum bisa mengumpulkan orang dia, iya kan? Yang Jawa Barat sudah belum? Jakarta mungkin pernah yang mengumpulkan orang. Cuman kita secara pandangan berpihak kepada kemaslahatan santri pesantren. Makanya kita ikut Caimin lah. Kita milih Mas Anies karena Caimin. Muhaimin Iskandar. Iskandar Zulkarnain. Dan menurutmu ya sih? Coba gimana pandangan kamu? Kalau ada yang lem 1 putaran, itu gimana? Masuk akal ya itu? Soalnya pergi calonnya kan 3 ya. Pendukungnya pun punya basis masing-masing. Iya. Rasanya agak mustahil kalau 50 plus 1 gitu kan. Iya. Gitu. Sekarang kan ada Sumatera, ada Sulawesi ya. Belum lagi kan Sumatera kan itu kan basisnya Prabowo kan. Iya. Jadi kan Ketika dia oposisi kan. Sekarang kan pisah lagi ya. Iya. Ke Anies mungkin banyaknya. Termasuk Kalsel kan juga. Dulu kan Prabowo menang terus kan, sekarang Anies. Sulawesi. Dulu Pak Yusuf Kala kan. Yusuf Kala tuh Golkar. Jadi itulah pandangan kita. Rebutan suara. Jihad akhir zaman. Pilkada, pilgub, pilpres. Jadi khilafah Islamiyahnya itu
lewat pemilu. Jadi goblok itu orang-orang yang mau langsung menegakkan khilafah Islamiyah, tapi dengan sistem di luar apa ini elektoral, ini goblok itu. Punya kekuatan dari mana nih? Jadi kalau mampu satu putaran betul itu ya luar biasa berarti. Mbak Said Akil juga sekarang menggebu-gebu kan, ingin memenangkan secara menit, secara mau diatur, mau dirapikan. Dulu kan bela Pak Maruf Amin ya kan. Sekarang pamannya Pak Jokowi bela Mas Gibran, atau minimalnya Pak Jokowi ini netral sebagai seorang pemimpin ya kan, netral lah. Nah Pak Maruf Amin kemana ini? Ya, suara beliau nanti itu kira-kira kemana? KNU. Iya, NU mana? Caimin. Adanya Caimin kan, yang sekarang NU Tulen itu. Jangan-jangan Pak Maruf Amin diam-diam dulu dibilang nikung Pak Mahfud MD. Iya. Kan ada rekaman itu. Jejak rekamnya kan ada, rekam jejaknya. Menit akhir. Oh ya, kan gitu. Udah mengukur baju. Inisial M. Iya, inisial M, ternyata banyak bener kan inisial M ini. Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Muhammad Iskandar, itu kan M semua itu. M Yusri Ihsan Mahendra. Sudah ukur baju. Di satu putaran ini jelas pemilu akan berjalan dengan damai, ya kan? Damai. Nggak bisa saling klaim, nggak bisa saling tuduh, nggak bisa saling serang. Bisa, tapi tensinya itu dibandingkan dengan yang 2019 itu ya 1/5-nya atau mungkin hanya 1/10-nya ini. Begitu nanti terjadi perputaran kedua, pemilu putaran kedua, itulah yang mungkin agak seru itu ya. Pengamat pun kan akhirnya kan pandangannya kan ngambang semua itu. Ada yang bilang ini karena Gibran sekarang didukung Jokowi mewakili milenial, tapi satu sisi mereka bilang tapi ini pro kontranya sangat kuat ya kan, gara-gara keputusan hukum. Begitu mereka membahas Ganjar katanya karena sudah ditinggal Pak Jokowi, karena ini suaranya pecah ya di Jawa Tengah. Tapi begitu membahas Anies Caimin, diam dia. Maksudnya nggak ada problemnya itu. Apa problemnya? Nggak ada. Bersih. Kayak nggak ada lah untuk diserang. Bukan ini keributannya sekarang hari ini. Apa bahasanya ya? Isunya. Isu politiknya hari ini adalah isu politik PDI dengan Mas Gibran, isu Pak Jokowi dengan Bu Mega, itu kan. Isu di antara mereka ini, Pak Prabowo, Bu Mega, Pak Jokowi, Gibran, MK, Ganjar, itu kan muternya di situ tuh, pembahasannya di situ, dan itu udah nyata kok, nyata itu bisa dibahas terus menerus itu, masalah mahkamah keluarga. Maksiat keluarga, ya kan? Isu dinasti politik, malah sekarang ada yang lapor-lapor ke KPK segala. Tugas jadi partai. Berkutat di situ isunya. Tetapi begitu nyebrang ke Caimin dan Mas Anies, nggak ada stigma itu, nggak ada yang negatif itu. Berarti secara tidak langsung ya, suara antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini yang diklaim bisa satu putaran pecah di antara mereka berdua sudah, dengan saling klaim, saling nyerang, saling membelakangi, saling menjauh, saling merebut ya. Itu berarti suara itu udah pecah, pecahnya di situ sudah. PDIP akan kewalahan mempertahankan Jawa Tengah karena ada Mas Gibran.
Pak Prabowo mau lari dari Gibran nggak bisa, padahal dia butuh suara NU. Karena Pak Prabowo mikir efeknya Pak Jokowi itu kan, Jokowi efek itu kan. Dia berpikir bagaimana kekuatan Pak Jokowi ini mampu mendongkrak suara dia, ya kan, bisa keramat gandulnya itu, ya, gandul Pak Jokowi sehingga jadi betul. Gitu. Dia nggak mikir lagi masalah ongkos politik, ya kan, masalah keperluan kampanye itu dia nggak mikir lagi sudah. Dulu kan gandeng Mas Andi karena uangnya banyak, sekarang nggak dipikir itu lagi sudah. Masalah uang belakangan ternyata nggak menentukan, gitu kan. Dulu orang berebut suara NU lewat pengurus-pengurus NU. Ini mau Ma'ruf Amin kah, mau Said Akil kah, sekarang enggak. Yang dilihat nih sekarang yang dijadikan rebutan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, efek Pak Jokowi, suara Pak Jokowi. Pendukung ya. Nah, kalau kata orang Jawa, sabdo pandito ratunya Pak Jokowi itulah yang dicari. Wahyu keprabonnya Pak Jokowi yang mau diambil. Nah itu, mereka meyakini di situ bahwa yang punya kekuatan Pak Jokowi, yang punya efek Pak Jokowi, yang punya wahyu ini Pak Jokowi, jadi diperebutkan itu. Buktinya mereka saling memperebutkan itu ya. Tidak ada yang berani nyerang atau menjelekkan Pak Jokowi, nggak ada. Walaupun sudah terang-terangan ini, iya kan, berseberangan dengan PDIP, berseberangan dengan Megawati. Kalau fair coba, PDIP langsung melepas Pak Jokowi, melepas Mas Gibran itu. Berarti sama-sama punya keyakinan di antara mereka itu, yang keyakinan itu tidak diucapkan mungkin oleh sebagian mereka bahwa kekuatan Pak Jokowi itu masih ada, power Pak Jokowi masih ada, efek Pak Jokowi masih besar. Jangan-jangan wahyu keprabonnya itu dari Pak Jokowi nanti kalau kita serang mah nggak ke kita nanti. Lebih baik silent aja lah, diam saja, no comment. Nah, yang tidak memperebutkan posisi Pak Jokowi, suara Pak Jokowi itu ya Anies sama Caimin kan, mereka nggak ada urusan dengan itu memang. Nah, Caimin menurut saya simpel kan, Caimin itu udah jadi cawapres, itu udah senang banget dia. Jadi nggak jadi bagi Caimin nggak urusan itu. Kan cita-cita dia kan dari dulu kan calon wakil presiden. Pertama begitu jadi baca wapres udah senang. Begitu kita daftar ke KPU tuh tambah senang dia. Sekarang resmi jadi calon wakil presiden, loh sewenangnya minta ampun kan. Wah, sewenangnya itu lah. Serunya Caimin di situ dia. Cita-citanya simpel dan ternyata cita-cita dia wujud hari ini. Apa itu? Calon wakil presiden gitu. Nah, itu aja. Salam kedamaian.